Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tia Waktarina dari Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Pengajaran Bahasa Indonesia di Lembaga Pendidikan Internasional. Materi yang akan kita bahas meliputi tantangan, strategi, dan implementasi di era globalisasi. Kita ketahui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menghadapi tantangan baru dalam konteks pendidikan internasional. Globalisasi mendorong lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan standar internasional. Penting untuk mengembangkan strategi pengajaran yang efektif agar bahasa Indonesia dapat dipelajari dan diapresiasi oleh siswa dari berbagai latar belakang budaya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada meningkatnya jumlah lembaga pendidikan internasional di Indonesia. Yang kedua, kebutuhan untuk mempertahankan identitas nasional dalam pendidikan global. Yang ketiga, ada tantangan mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa multilingual. Yang keempat, ada perlunya standarisasi kurikulum bahasa Indonesia di sekolah internasional. Tentunya pada materi ini kita memiliki tujuan umum mengembangkan kompetensi siswa dalam berbahasa Indonesia sesuai dengan standar nasional dan internasional. Kemudian ada tujuan khusus meningkatkan kemampuan komunikasi lisan dan tulis, mengembangkan apresiasi terhadap sastra dan budaya Indonesia, membangun identitas kebangsaan siswa, dan mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Lalu kita masuk ke tantangan utama. Yang pertama, keberagaman latar belakang siswa. Siswa yang berasal dari berbagai negara dengan tingkat kemampuan bahasa Indonesia yang tentunya berbeda-beda. Yang kedua, kurikulum yang seimbang. Perlunya menyeimbangkan standar internasional dengan kurikulum nasional Indonesia. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Keterbatasan guru berkualitas dan materi pembelajaran yang sesuai. Ada 4 strategi pengajaran yang dapat saya jelaskan di sini, yaitu metode 1 dengan pendekatan komunikatif, mengutamakan kemampuan komunikasi praktis dalam situasi yang nyata. Metode 2, ada pembelajaran berbasis budaya, mengintegrasikan unsur budaya Indonesia dalam pembelajaran bahasa. Metode 3, ada teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan media digital dan aplikasi pembelajaran interaktif. Dan yang keempat, ada diferensi pembelajaran yang menyesuaikan metode dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Kemudian ada implementasi kurikulum. Struktur kurikulum mulai dari tingkat pemula, pengenalan dasar bahasa dan budaya, tingkat menengah, pengembangan keterampilan komunikasi, dan tingkat lanjut analisis sastra dan penulisan akademik. Metode evaluasi juga meliputi mengevaluasi penilaian formatif dan sumatif, mengevaluasi portofolio pembelajaran siswa, dan mengevaluasi proyek kolaboratif lintas budaya. Lalu, pentingnya peran teknologi dalam pembelajaran, seperti platform e-learning, aplikasi mobile, virtual reality, AI, dan chatbot. Kemudian ada media sosial dan video conference. Dari hasil penerapan strategi yang saya jelaskan di atas, kemungkinan kita akan mendapatkan hasil dan dampak
yaitu ada hasil positif, meningkatnya kemampuan berbahasa Indonesia siswa internasional, penguatan identitas budaya siswa Indonesia di luar negeri, meningkatnya minat terhadap budaya Indonesia, dan tentunya mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Lalu dampak jangka panjangnya yaitu diplomasi budaya melalui bahasa, meningkatnya citra Indonesia di mata internasional, dan terciptanya generasi global yang menghargai keberagaman. Lalu kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yaitu pengajaran bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional memerlukan pendekatan yang inovatif dan adaptif. Keberhasilan program ini bergantung pada kurikulum yang fleksibel dan relevan, metode pengajaran yang berpusat pada siswa, pemanfaatan teknologi yang optimal, dukungan dari semua stakeholder, dan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tio Oktaviana, pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton presentasi singkat saya. Saya masih dalam proses belajar, mohon dimaklumi jika banyak kekurangan. Jangan lupa like and di komen.